Ini terus. Perkenalkan, nama saya Binuko Bagaskara, NBI 14111119170. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya. Studi kasus metode Bayesian di PT Maju Jaya. PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi perhiasan. Beberapa waktu lalu, tim manajer produksi sedang melakukan meeting tentang pembelian alat baru karena dirasa alat yang lama sudah terdapat masalah. Dan hasil meeting tersebut dilakukan voting. Yang pertama, tim quality control terdiri dari 5 orang. 4 orang menyetujui dan 1 orangnya tidak. Tim supervisor terdiri dari 3 orang dan semuanya tidak menyetujui. Tim kepala regu terdiri dari 5 orang. 4 orang menyetujui dan 1 orangnya tidak. Permasalahannya, beberapa probabilitas PT Maju Jaya akan memutuskan pembelian alat baru. Jika tim quality control menyetujui, pembelian alat baru tersebut dilakukan. Identifikasi permasalahan. Berikut adalah bagannya: menyetujui pembelian alat baru, tidak menyetujui pembelian alat baru, dan keterangan. Tim QC 2 menyetujui untuk membeli alat baru dan 3 tidak menyetujui. Tim supervisor menyetujui tidak alias 0, tidak menyetujui itu 3, terdapat 3 orang. Tim kepala regu 4 menyetujui dan 1-nya tidak. Totalnya untuk yang menyetujui ada 6, tidak menyetujui ada 7. Dengan kalkulasi 6 ditambah 7 adalah 13. Untuk penyelesaian masalah teori Bayesian, berikut penjabarannya. Yang seperti di slide ini. Untuk P-nya menyetujui tim QC sebesar 0,4 dengan presentasi 40%. Kesimpulannya, dengan demikian probabilitas PT Maju Jaya akan memutuskan menyetujui membeli alat baru. Jika tim QC menyetujui membeli alat baru tersebut sebesar 0,4 atau dipresentasikan sebesar 40%. Yang kedua, studi kasus metode pohon keputusan. Uraian kondisi perusahaan. PT Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, di mana memproduksi perhiasan berikut komponen biaya atau nilai untuk penjualan perhiasan tipe Z, baik produk lama maupun produk baru. Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika menjual produk baru, keuntungan yang didapat dari penjual di pasar sebesar 400 US dan dari penjualan di mall sebesar 600 US. Jika menjual produk lama, keuntungan yang didapat dari penjual di pasar sebesar 200 US dan dari penjualan di mall sebesar 400 US. Di sisi lain, PT Maju Jaya juga mempertimbangkan untuk tidak menjual perhiasan tipe Z baik baru maupun lama. Probabilitas untuk toko besar dan toko kecil yaitu sebesar 0,6. Seorang konsultan manajemen menawarkan informasi seharga 200 US untuk harga penjualan di pasar maupun di mall. Tabel payoff dan hasil perhitungan expected monetary value atau EMV, tabel payoff dan hasil EMV pada PT Maju Jaya. Berikut uraiannya. Terdapat alternatif yaitu pasar, mall, tidak menjual, dan EVUC. Dan komponen biaya, menjual produk baru, menjual produk lama. Probabilitas, EMV, keterangan. Untuk pasar, menjual produk baru sebesar 400, di mall 600, tidak menjual 0, EVUC adalah sebesar 600. Menjual produk lama 200 untuk pasar, 400 untuk mall, tidak menjual 0, EVUV tidak diketahui. Probabilitas untuk pasar 0,6,
mall juga sama 0,6, begitupun juga dengan tidak menjual sama. EMV untuk pasar 360, mall 600, tidak menjual 0. Keterangan EMV terbesar, yaitu terdapat pada mall. EMV sama dengan tie of peristiwa dikali probabilitas peristiwa. EMV di pasar yaitu 400 dikali 0,60 ditambah 200 dikali 0,60 sama dengan 360. EMV mall yaitu 400 dikali 0,60 ditambah 600 dikali 0,60 sebesar 240 plus 90 sama dengan 600. EVUC hasil terbaik peristiwa 1 dikali probabilitas peristiwa 1 plus hasil terbaik peristiwa N dikali probabilitas peristiwa N, yaitu diketahui 400 dikali 0,60 ditambah 600 dikali 0,60 sama dengan 600. Nilai maksimum expected monetary value atau EMV dari keputusan penjualan di mall sebesar 600. Diagram pohon keputusan seperti ini penjabarannya, dan ini untuk kelanjutannya dari pohon keputusan, simbol-simbol untuk membuat diagram pohon keputusan. Yang ini titik keputusan, titik kemungkinan peristiwa. Yang D, perhitungan nilai expected value under certainly EVUC. Nilai untuk penjualan produk baru adalah 400, 600, dan 0 dengan tingkat probabilitas besar 0,60 EVUC atau hasil terbaik atau konsekuensi atau peristiwa 1 dikali probabilitas peristiwa 1. Hasil terbaik atau konsekuensi atau peristiwa N dikali probabilitas peristiwa N dalam kurung sama dengan 400 dikali 0,60 plus dalam kurung 600 dikali 0,60 ditambah dalam kurung 0 kali 0,60 dengan hasil 600. Perhitungan nilai expected value of perfect information atau EVPI, nilai maksimum expected monetary value EVM didapatkan dari keputusan penjualan di mall sebesar 600. Nilai expected value under certainly atau EVUC sebesar 600. Nilai expected value of perfect information atau EVPI adalah sebagai berikut. EVPI sama dengan EVUC dikurangi maksimum EMV sama dengan 600 dikurangi 600 dengan hasilnya 0. Analisa keputusan perusahaan, apakah perusahaan akan membeli informasi dari konsultan manajemen atau tidak? Berikut jawabannya. Nilai expected value of perfect information EVPI perusahaan sebesar 0 US. Nilai EVPI lebih kecil dibandingkan harga penawaran pihak luar sebesar 200 US. Perusahaan menilai bahwa harga yang ditawarkan pihak luar 200 US lebih mahal dari nilai EVPI yaitu sebesar 0. Dengan demikian perusahaan memutuskan untuk tidak membeli informasi dari konsultan manajemen. Inilah presentasi kami. Jika kurang dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kebajikan. Shalom.